Sekali lagi, kematian Kristus adalah kasih yang mengubah hidupku menjadi berkat. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 hingga yang 23. Kematian Yesus itu bukan akhir daripada kehidupan umat manusia, tetapi ini adalah sebuah awal yang baru di kehidupan baru bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Jumat Agung adalah hari yang penuh dengan makna yang harus kita rayakan setiap tahun, bahwa kita harus memperingati bagaimana perjuangan Yesus, bagaimana kasih Yesus yang sudah ditunjukkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Saudaraku, kita ini dulu adalah orang-orang yang hidup jauh dari Allah. Ya, dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 21, juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat ini menggambarkan kondisi kita sebelum mengalami kasih Kristus Yesus. Kita bukan hanya jauh di dalam jarak rohani, tetapi kita memusuhi Allah melalui apa? Pikiran kita, hati kita. Orang tidak akan tahu bahwa kita memusuhi Allah. Bagaimana kehidupan Saulus? Saulus adalah orang yang jahat. Saulus adalah orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Karena memang hati dan pikiran Saulus pada waktu itu adalah pikiran jahat, pikiran yang membenci Allah. Saulus sangat jahat. Ia menyeret, ia menyiksa orang-orang yang percaya, bahkan ia berencana untuk membumi hanguskan gereja-gereja yang ada. Kita tidak menyadari bahwa kita hidup jauh dari Tuhan, meskipun kelihatannya rohani. Kita bisa saja hadir di gereja di tempat ini, tetapi hati dan pikiran kita jauh. Amin. Kita bisa saja hadir ikut beribadah di gereja, tetapi hati kita dan pikiran kita dingin. Kita bisa saja hafal ayat Alkitab, kita mengerti firman, tetapi apa yang kita lakukan, hidup kita masih dipenuhi dengan kebencian, hidup kita masih dipenuhi dengan akar pahit. Kita bisa tampak baik hari ini di dalam gereja, tetapi kita tidak punya kasih kepada sesama. Itu adalah jahat di mata Tuhan. Ingat ini baik-baik. Pertemuan Saulus ketika berjalan ke Damsyik, ini adalah kasih yang sangat mengejutkan bagi Saulus. Di tengah perjalanan, Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Pada waktu itu Saulus bernafsu, memiliki nafas amarah dan kebencian kepada pengikut-pengikut Yesus. Tetapi tiba-tiba cahaya dari surga datang menyinari Saulus. Bayangkan saudara, Saulus mungkin mengira Tuhan akan menghakimi dia. Saulus mungkin berpikir, waduh, Tuhan akan marah kepada saya. Ini Tuhan sendiri. Apa yang terjadi di dalam diri Paulus? Paulus mengalami kebutaan seketika itu juga. Karena sangat kudus Allah itu. Ia tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Saulus mengalami kebutaan. Tetapi justru Tuhan tidak menghukum Saulus, tetapi Tuhan memanggil dia bukan untuk dihukum, tetapi untuk diampuni dan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Amin. Mungkin ada di antara kita juga mengalami hal yang sama. Hati kita ini hati yang dingin, pikiran kita ini jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan telah memilih kita untuk apa? Dipakai Tuhan sebagai alatnya. Maukah saudara menjadi alatnya Tuhan? Masa-masa akhir zaman ini penuh dengan kesusahan, kesulitan. Saudara tidak usah khawatir, tidak boleh takut, karena firman Allah sudah mencatat. Tetapi bagaimana dengan sikap hati kita, iman percaya kita kepada Dia? Lihatlah kehidupan Saulus. Kalau Tuhan bisa mengubahkan orang yang paling jahat, mengubahkan orang atau hati yang paling keras, Tuhan juga bisa mengubahkan
Bapak, Ibu, dan saya semuanya. Amin. Masa lalu yang gelap tidak jadi masalah, karena Yesus akan memberikan terang salib itu kepada setiap kita. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengingat kematian Kristus bukan hanya untuk orang baik. Amin. Kematian Tuhan Yesus itu bukan untuk orang baik saja, tapi justru untuk orang-orang yang seperti Saulus. Di sini dikatakan kematian Kristus menghapus batas antara orang berdosa dan surga. Kemudian itu adalah tanda pendamaian, karena apa? Dosa telah diampuni dan hubungan dengan Allah dipulihkan. Pada waktu itu hubungan Allah sudah terputus karena dosa umat manusia. Tuhan tidak lagi mau berhubungan dengan manusia. Dia merasa kecewa. Makanya firman Tuhan katakan, jadilah engkau orang-orang yang kudus, orang-orang yang setia dan taat kepadanya, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dulu orang berdoa itu datang kepada imam membawa sebuah persembahan atau korban, minta didoain. Tetapi pada masa perjanjian baru, Yesus, Dia datang untuk menjadi jembatan. Dia adalah Allah itu sendiri. Hubungan yang sudah putus, Ia sambung kembali melalui apa? Salib Kristus. Saudara percaya kepada Yesus, tetapi saudara tidak pernah melakukan dan tidak memiliki karakter Kristus di dalam hidup saudara. Itu adalah mati secara rohani. Mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kematian Kristus bukanlah akhir cerita. Itu adalah titik awal dari kehidupan yang baru. Salib telah menghapus dosa kita. Tapi lebih dari itu, salib mengubah arah hidup kita. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi dunia ini. Hari ini, mari kita katakan dengan iman, aku dulu jauh dari Allah, tetapi kini aku diperdamaikan oleh kasih-Nya. Dan sekarang aku mau menjadi berkat karena salib Kristus telah mengubah hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita akan ambil roti, kita angkat di tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita akan ambil cawan, kita akan angkat cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita akan minum cawan anggur dalam nama Yesus.
dalam Tuhan, berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kau melakukan dengan setia segala yang difirmankannya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu kau keluar, diberkatilah adonanmu di rumah, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu. Apapun yang dikerjakan tangan kananmu dijadikan Tuhan beruntung dan berhasil. Tuhan tidak akan menjadikan kau ekor tetapi kepala. Tuhan tidak akan membiarkan kau turun tetapi naik jika kau mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia. Pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus senantiasa ada padamu, sehingga kau mampu mengasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu. Dan kiranya persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus menuntun, membimbing, mengingatkan, menghibur kepada setiap kita orang-orang yang percaya, agar kita terus melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman-Nya, sehingga janji berkat itu turun atas kita mulai hari ini, hari esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati, mari dengan saya katakan amin.